Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol COVID dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Mardiati dalam pembelajaran IPA kelas 9. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae secara vegetatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yang secara generatif. Silakan kalian simak penjelasan yang akan Ibu berikan. Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara seksual, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin berupa sel sperma pada benang sari dan sel telur pada putik. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan atau polinasi. Kemudian terjadi pembuahan atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi bakal biji dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar dari bagian-bagian bunga yang sempurna. Kita mulai dari bawah. Ini adalah tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan yang indah ini disebut dengan mahkota bunga. Yang alat seksual dari tumbuhan itu adalah yang kepala sari dan putik. Lanjut dengan penyerbukan. Penyerbukan disebut juga dengan polinasi. Adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya ada 5. Yang pertama, anemogami. Jenis perantaranya adalah angin, contohnya jagung, padi. Yang kedua, entomogami. Jenis perantaranya adalah serangga, contohnya adalah bunga matahari, mawar. Yang ketiga, ornitogami. Jenis perantaranya adalah burung, contohnya adalah bunga cangkring. Yang keempat, chiropterogami. Jenis perantaranya adalah kelelawar, contohnya adalah kaktus. Yang kelima, anthopogami. Jenis perantaranya adalah manusia, contohnya vanili, salak. Ya, ini adalah contoh dari gambar beberapa jenis penyerbukan dan perantaranya. Gambar yang pertama, ini adalah tanaman jagung. Penyerbukan dibantu oleh angin disebut dengan anemogami. Cirinya, ukuran bunga kecil, jumlah bunga banyak, bunga ringan, tangkai mudah bergoyang, kemudian tidak menghasilkan nektar dan bau. Jadi karena bunganya kecil, ringan, tangkainya mudah bergoyang, jadi mudah untuk diterbangkan oleh angin. Yang kedua, penyerbukannya dibantu oleh serangga, disebut dengan entomogami. Cirinya, warnanya menarik dan cerah, kemudian menghasilkan nektar dan bau. Umumnya serbuk sari lengket, sehingga dia bisa menempel di kaki serangga. Yang ketiga, perantaranya adalah burung, disebut dengan ornitogami. Cirinya, ukuran bunga besar, warna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar yang cukup banyak, mahkota berbentuk trompet. Kita lanjut dengan yang keempat, penyerbukan yang perantaranya dibantu oleh kelelawar, disebut dengan chiropterogami. Cirinya, menghasilkan nektar, warnanya menarik, menghasilkan bau, mekar pada malam hari. Jadi sangat cocok dengan kelelawar yang suka keluar pada malam hari. Yang kelima, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia.
disebut dengan antopogami. Cirinya adalah bunga berumah dua. Artinya hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja dalam satu pohon. Selanjutnya, serbuk sari sulit untuk bertemu dengan putik, makanya perlu bantuan dari manusia untuk melakukan penyerbukan. Kita lanjut dengan jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri disebut dengan autogami. Asal serbuk sari dari bunga itu sendiri. Ini perhatikan gambar. Sebuah bunga, serbuk sarinya akan jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Asal serbuk sari dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Ini gambarnya, dia ada sebuah pohon yang terdapat 2 bunga di sini. Bunganya berlainan. Serbuk sari bunga yang satu akan jatuh kepada kepala putik bunga yang lain. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami atau disebut juga dengan xenogami. Asal serbuk sari dari bunga tumbuhan lain dari jenis yang sama. Di gambarnya ada 2 tanaman yang lain tapi jenisnya sama. Serbuk sari dari bunga yang satu akan jatuh ke kepala putik bunga yang lain pada tanaman yang lain tapi jenisnya sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Asal serbuk sari dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Ada 2 tumbuhan yang berbeda, di mana tumbuhan yang satu bunganya serbuk sarinya akan jatuh pada kepala putik bunga tumbuhan yang lain. Lanjutkan dengan pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Perhatikan prosesnya. Mulai dari polen. Polen ini disebut juga dengan serbuk sari, jatuh di kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan atau disebut juga dengan polinasi. Serbuk sari atau polen akan menyerap air dan berkecambah menjadi buluh serbuk sari. Kemudian buluh serbuk sari akan memanjang di dalam tangkai putik. Di dalam buluh serbuk sari terjadi pembelahan inti sel dari 1 sel menjadi 3 sel. 1 sel inti sel generatif, 2 inti sel, 1 inti sel vegetatif, 2 inti sel generatif. Ulang ya. 1 inti sel vegetatif, 2 inti sel generatif. Inti sel generatif 1, inti sel generatif kedua. Inti sel generatif ini merupakan inti sel sperma yang akan berguna untuk pembuahan. Sedangkan inti sel vegetatif berfungsi untuk penuntun geraknya buluh serbuk sari. Penuntun si sel generatif untuk bertemu dengan sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Sementara itu di dalam ovari, dalam bakal biji ini terjadi pembelahan juga. 1 sel menjadi 8 sel yang terdiri dari 3 sel di atas disebut dengan sel antipoda, 2 sel di tengah disebut inti kandung lembaga sekunder, 3 sel yang di bawah yang di tengahnya disebut dengan sel telur atau ovum. Sel yang kiri kanan, di kiri kanan dari sel telur ini disebut dengan sel sinergit. Jadi sel sinergit ini yang mengapit
ovum atau sel telur. Ibu ulang ya. Di ovari ini terjadi pembelahan dari satu sel menjadi 8 sel. Yang di atas 3 sel disebut dengan sel antipoda, yang 2 di tengah inti kandung lembaga sekunder, yang 3 di bawah di tengahnya disebut dengan sel telur atau ovum, yang mengapit sel telur ada 2 buah disebut dengan sel sinergit. Ya, kemudian kita lanjut. Inti sel generatif dia akan membuka jalan, kemudian menuntun inti sel generatif untuk bertemu dengan sel telur. Kemudian inti sel generatif 1 dia akan masuk ke ovarium, kemudian menuju sel telur atau ovum dan terjadi pembuahan. Kemudian terbentuk namanya zigot. Inti sel generatif kedua dia akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, terjadi pembuahan dan terbentuk namanya endosperm atau cadangan makanan. Itulah sebabnya kenapa pembuahan ini disebut dengan pembuahan ganda. Ganda itu artinya 2 karena memang terjadi 2 kali pembuahan, yaitu yang pertama inti sel generatif 1 membuahi sel telur atau ovum membentuk zigot. Pembuahan yang kedua, inti sel generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Nah, jadi kalau kita makan mangga, ada bijinya, ada daging buahnya ya. Yang bijinya itu adalah berawal dari zigot. Sedangkan yang daging buahnya itu berawal dari endosperm. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian tonton, kalian simak video pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan tentang fertilisasi ganda pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Ini bukan video original dan juga sertakan link untuk video aslinya ya. Oke, ini kita perhatikan ada salah satu bunga. Kemudian Anda perhatikan pada bunga itu kan selalu ada bagian-bagiannya yang mulai dari kelopak, kemudian ada serbuk, ada benang sari dan putik. Kita masuk ke bagian putik. Nah, di dalam putik ini tentu akan ada folikel ya, folikel yang nantinya akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Dia akan melakukan pembelahan meiosis menjadi 4 sel. Namun ketiga sel yang lainnya akan terdegenerasi sehingga menyisakan satu sel saja, sel ovum itu. Kemudian dia akan membesar dan mengalami 3 kali pembelahan inti atau kita menyebutnya karyokinesis. Pembelahan inti ya, ini pembelahan pertama, ini pembelahan kedua, kemudian masing-masing akan membelah kembali. Ini pembelahan secara mitosis ya, menjadi 8 sel. 3 sel akan bergerak ke atas, 2 selnya di tengah, kemudian 3 sel lainnya ada di bagian paling bawah. 3 sel yang ada di bagian atas itu akan berkembang menjadi sel antipoda. Kemudian 2 sel lainnya yang ada di bagian bawah itu akan berkembang menjadi sel sinergit atau sel penjaga. Menjaga siapa? Sel yang di tengah ya, yang berwarna merah ini adalah sel ovum atau sel telur. Yang di tengah itu inti kandung lembaga sekunder. Lalu sementara itu kan yang di putik ya, berarti di ceweknya. Lalu sekarang yang di jantannya atau di benang sari. Ini adalah kepala sari atau kita menyebutnya antera. Anda perhatikan ini yang berwarna hijau ini adalah serbuk sari. Di dalamnya ada inti vegetatif dan inti. Kemudian nanti ketika benang sari tersebut sudah matang, dia akan jatuh terbawa angin oleh kupu-kupu, oleh serangga ataupun oleh manusia sampai akhirnya jatuh ke kepala putik.
Kemudian di inti vegetatif itu nanti akan membuka jalan sampai akhirnya dapat menuju si ovulum ya. Nah, dia sudah masuk. Nah, nanti inti generatif akan membelah menjadi dua, jadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti vegetatif akan membuka jalan masuk menuju ovulum dan membukakan jalan untuk inti generatif 1 membuahi ovum. Lalu apa yang terjadi dengan inti generatif 2? Dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nantinya akan menjadi endospermia atau kotiledon cadangan makanan. Kemudian ovumnya akan menjadi si embrio, nanti cikal bakal jadi embrio. Kemudian mereka akan berkembang menjadi buah ya. Nanti ini si bunganya nanti bagian-bagian bunganya hilang, kemudian tumbuh buah. Kemudian buah itu besar, jatuh ke tanah dan akhirnya tumbuh jadi individu yang baru. Itu ya, itulah tadi penjelasan tentang pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Kita lanjut dengan penyebaran biji. Jadi biji ini bisa tersebar jauh dari induknya. Hal ini dapat memungkinkan biji itu dapat berkembang dengan baik karena dia tidak akan berkompetisi dengan induknya untuk mendapatkan makanan. Penyebaran biji ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu anemokori, perantaranya adalah angin, contohnya bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori, perantaranya air, contohnya kelapa, bakau. Yang ketiga, zookori, perantaranya hewan, dibagi menjadi 4, entomokori, perantaranya serangga, contohnya wijen, tembakau. Yang kedua, chiropterokori, perantaranya kelelawar, contohnya jambu biji, pepaya. Kemudian ornitokori, perantaranya burung, contohnya beringin, benalu. Mamokori, contoh perantaranya adalah mamalia, contohnya biji kopi. Antropokori, perantaranya adalah manusia, contohnya padi, jagung. Lanjut dengan perkecambahan. Pernahkah kalian ke pasar melihat tukang dagangan yang menjual biji kedelai, biji jagung? Bijinya dari kedelai dan jagung ini tidak ada yang tumbuh atau tidak ada yang berkecambah. Nah, ini disebut dengan masa dormansi. Apa itu masa dormansi? Peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat atau tidak tumbuh. Setelah berakhir masa dormansi, akan terjadi perkecambahan. Jadi perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji dan biji tumbuhan menjadi individu baru. Di biji terjadi perkecambahan menjadi individu baru. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan diantaranya adalah air, cahaya, suhu, unsur hara, dan hormon. Kalau faktor ini sesuai dengan tumbuhannya, maka dia akan berkembang dengan baik. Terakhir, kita lanjut dengan perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Jadi, mulai dari awal sampai akhir atau disebut juga dengan siklus hidupnya. Mulai dari yang pertama yaitu penyerbukan ya. Penyerbukan jatuhnya benang sari atau serbuk sari di kepala putik, terjadi penyerbukan. Kemudian terjadi pembuahan. Pada Angiospermae terjadi pembuahan ganda atau 2 kali pembuahan. Pembuahan yang pertama menghasilkan embrio, pembuahan yang kedua menghasilkan endosperm. Embrio akan berkembang menjadi bakal biji akan berkembang menjadi biji. Endosperm akan berkembang menjadi bakal buah, kemudian menjadi buah. Jadilah sebuah buah yang sempurna. Apabila buah ini jatuh kepada tempat yang cocok, dia akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru
tumbuhan dewasa yang juga mempunyai bunga yang terdiri dari kepala putik dan benang sari. Kemudian bisa kembali terjadi penyerbukan seperti awal, lanjut dengan langkah selanjutnya. Siklus begini. Ya, itulah perkembangan hidup dari tumbuhan Angiospermae. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa diulang-ulang pelajarannya di rumah. Dan untuk kuis tentang materi kita hari ini jangan lupa untuk dikerjakan. Ya, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.